Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil kelompok kami, yaitu laporan studi kelayakan UMKM Spicy Yakiniku Sukapura Bandung. Anggota kelompok kami yaitu ada Anissa Rizky Nurdin, Magwiratul Zakia, Monica Alvina Gaisani, Putri Amalia, Fistia Aprilia, Syahjahan Afid Mustafa, Tiara, dan Zenifa. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang company profil. Next. Sejarah perusahaan. Spicy Yakiniku merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini pertama kali didirikan oleh Bapak Agus dan Bapak Handi. Spicy Yakiniku berdiri pada Agustus 2019. Dimulai dari usaha kecil-kecilan di teras rumahan sampai akhirnya memutuskan join dengan tetangga. Akhirnya dibukalah outlet Spicy Yakiniku pertama di STT Telkom Sukapura pada tahun 2019. Next. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi dari Spicy Yakiniku yaitu menyediakan makanan yang murah dan berkualitas untuk masyarakat luas, sedangkan misinya yaitu menyajikan makanan sesuai dengan SOP penyajian dan higienis makanan. Next. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Tujuan Spicy Yakiniku ada 3. Yang pertama yaitu mensejahterakan makanan dan seluruh staf Spicy Yakiniku. Yang kedua yaitu menjadi resto nomor 1 di Bandung. Yang ketiga yaitu memberikan makanan murah dan berkualitas kepada masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Anissa Rizky Nurdin, melalui analisa pasar. Yang pertama yaitu dari demografi target, Spicy Yakiniku berusaha untuk menarik berbagai kelompok demografi, tetapi demografi utamanya adalah mahasiswa, anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa muda. Kemudian lokasi dan penempatannya, kawasan padat penduduk dan dekat dengan kampus, di mana aktivitas mahasiswa tidak pernah berhenti menjadi target utama dalam penentuan lokasi Spicy Yakiniku berdiri. Selanjutnya yaitu produk dan variasi menu. Spicy Yakiniku menyediakan berbagai produk khususnya bento dengan topping yang bervariasi seperti tempura, ayam, daging, hingga udang dengan tambahan pelengkap baik salad, mayonnaise, ataupun saus sambal. Next. Lalu harga dan juga strategi. Spicy Yakiniku menawarkan produk juga promosi dengan harga yang terjangkau yang membuatnya populer di kalangan mahasiswa dan pelanggan yang ingin makan dengan cepat. Selanjutnya itu kompetisi. Spicy Yakiniku berkompetisi dengan berbagai merek yang berada di sekitar mereka, khususnya bagi para penjual makanan bertema bento, yang mana melalui kompetisi ini membuat Spicy Yakiniku menghasilkan berbagai inovasi dalam bisnisnya. Next. Selanjutnya pemasaran dan promosi, Spicy Yakiniku memiliki kampanye pemasaran yang cukup baik dengan bantuan media sosial seperti Instagram ataupun untuk melakukan promosi dan terhubung dengan pelanggan, juga mendaftarkan sebagai mitra Shopee Food, GrabFood, maupun GoFood. Yang terakhir yaitu tren makanan sehat. Perubahan tren makanan sehat telah mempengaruhi Spicy Yakiniku. Mereka telah menambahkan opsi makanan sehat seperti salad, tambahan lalapan, hingga kebersihan makanan dan dapur yang selalu menjadi perhatian utama UMKM Spicy Yakiniku. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada string itu memiliki standar khusus untuk pengolahan makanan, kemudian memiliki bahan baku yang fresh, kemudian harga yang diberikan sesuai dengan budget mahasiswa, kemudian tempat strategis berdekatan dengan kampus, kemudian tersedia di aplikasi order online, GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Next. Kemudian untuk weakness-nya, tempat parkir yang kurang luas, tidak tersedia WiFi, kemudian tidak banyak tempat duduk untuk dine-in. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kia. Selanjutnya ada analisa SWOT opportunity atau peluang. Yang pertama, mahasiswa ingin menghemat waktu dengan cara membeli daripada memasak. Yang kedua, makanan bento yang banyak disukai oleh mahasiswa. Yang ketiga, semua kalangan masyarakat dapat menikmatinya. Selanjutnya ada analisis dari threats atau tantangan. Pertama, adanya kompetitor. Kedua, kenaikan harga bahan baku. Dan ketiga, produk mudah ditiru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zenifa. Selanjutnya,
Next. Selanjutnya ada analisa politik. Analisis politik UMKM di sektor makanan melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan politik, regulasi, dan dinamika politik secara umum mempengaruhi usaha kecil dan menengah dalam industri makanan. Aspek uang harus diperhatikan, yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah, subsidi dan dukungan keuangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan, aspek sosial dan budaya, dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya yaitu analisa pestel ekonomi. Keadaan ekonomi pada saat ini dan masa yang akan datang dapat berpengaruh bagi kemajuan dan strategi bisnis UMKM Spasiya Kiniku. Keadaan perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan pada tiap tahunnya. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan industri kuliner. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi industri makanan dan minuman terhadap produk domestik bruto perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 71 juta atau 4.783,9 US dollar. Melihat uraian tersebut, industri makanan dan minuman diyakini akan terus mendapat dukungan dari pemerintah karena peran industri makanan dan minuman selalu memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada analisa pestel teknologi. Teknologi informasi, khususnya internet, telah mengubah cara UMKM beroperasi. Dengan koneksi internet, UMKM dapat memasarkan produk dan layanannya secara online, berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasok, serta mengelola inventaris dan akuntansi dengan lebih efisien. Spacey Yakiniku juga memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dengan menggunakan e-commerce seperti ShopeeFood, Gojek, Grab sebagai media untuk berjualan. Selain itu, untuk melakukan pemasaran secara online, UMKM ini juga menggunakan sosial media Instagram untuk melakukan berbagai pemasaran seperti promo sampai review dari customer. Tentunya dengan adanya teknologi yang terus berkembang, UMKM sangat perlu mengikuti, walaupun pada awalnya mungkin susah, namun akhirnya bisa menguntungkan bagi UMKM. Next. Selanjutnya yaitu ada analisa pesaing. Dalam industri kuliner, persaingan adalah hal yang tak terhindarkan apalagi di kota besar seperti Bandung. Sejak berdirinya pada tahun 2019, Spacey Yakiniku telah mengalami pesatnya pertumbuhan dengan memiliki beberapa outlet di berbagai lokasi strategis. Namun seiring dengan pertumbuhan usahanya, tentunya pesaing juga semakin bermunculan. Salah satunya pesaing utama Spacey Yakiniku adalah Yakiniku Like. Yakiniku Like adalah sebuah restoran cepat saji asal Jepang yang berfokus pada konsep yakiniku yang dengan menggunakan metode memasak daging di atas pemanggang langsung oleh pelanggan di meja makan mereka sendiri. Namun dengan semakin banyaknya pesaing Spacey Yakiniku tetap siap untuk berbisnis dan bersaing. Dengan keunikan yang dimiliki secara bisnis membuat semakin yakin bahwa bisnis akan terus berjalan dan berkembang. Next. Selanjutnya ada analisa resiko dari Spacey Yakiniku. Yang pertama ada kelangkaan bahan baku, lalu perawatan alat masak, lalu ketepatan waktu, dan strategi permasaran. Selanjutnya akan dilakukan oleh Kia. Lumayan lah. Selanjutnya yaitu analisa investasi modal awal, di mana investasi modal awal dilihat dari modal kerja bersih yang diperlukan untuk memulai operasi bisnis dari Spacey Yakiniku. Rata-rata modal kerja bersih per periode atau per bulannya dari data yang diberikan adalah sekitar 188.659.167 rupiah dengan asumsi bahwa periode awal operasi bisnis membutuhkan 3 bulan modal kerja bersih sebagai fondasi operasional, maka modal awal yaitu 3 dikali 188.659.167 rupiah
dengan hasil yaitu Rp565.977.501. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ki. Selanjutnya ada analisa aset tetap. Aset tetap meliputi properti, pabrik, peralatan, dan aset jangka panjang lainnya yang digunakan untuk operasional bisnis. Meskipun data yang diberikan tidak secara eksplisit menyebutkan aset tetap, sebuah estimasi dapat dibuat dengan asumsi bahwa 40% dari modal awal dialokasikan untuk pembelian aset tetap, seperti peralatan dan mesin. Aset tetap sama dengan 0,4 dikali Rp265.977,501 sama dengan Rp226.391. Kesimpulan, modal awal dan aset tetap. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai operasi bisnis diperkirakan sebesar Rp565.977.501. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp226.391.000 diestimasikan untuk investasi dalam aset tetap seperti mesin dan peralatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisa penjualan. Di sini merupakan tabel dari analisa penjualan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Next. Selanjutnya ada forecasting demand yang pertama ada tahun 2023, yang kedua ada 2024. Kemudian analisis biaya yang pertama ada margin cost, yaitu 72 juta dikurangi 64 juta dibagi 1.800 dikurangi 1.600 sama dengan 40.000 per lusin. Kemudian untuk total fixed cost itu ada 64 juta dikurangi 40 juta sama dengan 24 juta. Kemudian ada total variable cost 25 juta dikali 1.600 sama dengan 40 juta. Next. Kemudian ada total cost 39 juta ditambah 25 juta sama dengan 64 juta. Kemudian untuk rata-rata cost yaitu ada 64 juta dibagi 1.600 sama dengan 40.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya ada analisa modal kerja dari periode bulan Juli sampai September. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.